Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Mayang Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak, mungkin dengan tema arah petunjuk rezeki, petunjuk arah rezekinya para zodiak. Namun kembali lagi saya ingatkan, pembacaan ini bentuknya general reading ya. Jadi silahkan dirasa-rasa terlebih dahulu, kemudian juga ambil saja yang paling beresonansi dengan keadaan teman-teman, serta anggap saja sebagai hiburan ya. Apapun yang terbuka akan saya bacakan. Begitupun jika ada sumber-sumbernya, tanggal-tanggal baiknya pun akan saya sampaikan ya. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Gemini ya. Oke Gemini, kita lihat di sini yuk. Ada apa saja dan seperti apa nih untuk para Gemini ya. Khususnya untuk arah ya, untuk arah rezekimu, petunjuk arah rezekimu para Gemini. Apapun yang terbuka akan saya bacakan untuk para Gemini. Semoga juga yang harusnya terbuka dibukakan untuk para Gemini ini ya. Kemudian juga jika ada sumbernya atau hari-hari baiknya juga akan saya sampaikan untuk para Gemini. Yuk kita lihat. Para Gemini, ada kartu apa sajakah untuk Gemini? Diawali oleh Ace of Cups di sini, para Gemini ya. Ada Ace of Cups, kemudian juga coba ada Knight of Wands, kemudian juga ada Nine of Pentacles di sini. Kemudian juga ada The Strength untuk para Gemini, dan juga ada 4 cangkir, Four of Cups. Oke. Dan kita lihat yuk untuk para Gemini, ada kartu apa lagi kah Gemini? Ada Three of Swords di sini. Kemudian juga ada King of Cups. Kemudian juga ada 4 pedang, dan juga ada The Hangman ya untuk para Gemini. Ada The Hangman Gemini, oke. Untuk para Gemini, Gemini ini diawali oleh Ace of Cups. Ace of Cups, begitupun juga diakhiri oleh The Hangman di sini. Ace of Cups, perasaan kamu besar di sini ya. Adanya perasaan semangat yang besar. Kemudian juga The Hangman ini menyuruhmu jangan diem ya. The Hangman artinya keaktifan gitu. Jangan diam katanya di sini untuk para Gemini. Ditambah juga di sini jangan terlalu terburu-buru karena ada prajurit tongkat di sini para Gemini. Saya melihat kamu pengen aman di bagian uang. Ini tentang kenyamanan di bagian keuangan. Tapi di sini ada kartu The Strength yang menyuruhmu harus bisa sabar gitu ya untuk para Gemini di kartu The Strength ini. Untuk Gemini, khususnya di minggu ini rezekinya para Gemini datang dari komunikasi. Itu, ya, komunikasi terus sih, iya komunikasi. Dan juga ketika di sini kamu bergerak, jika diem bisa lewat peluang. Para Gemini, ketika di sini kamu bicara apapun, mau kepada pasangan, kepada orang lain, contoh kecilnya. Mungkin tiba-tiba orang lain jadi ingat, oh iya dia misalnya punya hutang kepada kamu. Jadi ingat karena kamu bicara, karena kamu berkomunikasi kepada dia gitu. Orang-orang misalnya yang punya hutang piutang, yang tadinya mungkin berjanji sesuatu kepada kamu, tiba-tiba dia ingat. Jika di sini kamu nggak diem, ya kuncinya komunikasi. Makanya jika di sini kamu bilang terus komunikasi terus, saya jelaskan. Jaga Gemini ya dengan jelas gitu, agar nggak bingung. Ketika di sini kamu ngobrol dengan siapapun, setidaknya orang-orang yang punya janji apapun kepada kamu, kemudian orang-orang yang mungkin baik biasanya membantu kamu jadi ingat lagi kepada kamu, ya. Apalagi orang-orang yang misalnya punya janji kepada kamu misalnya, setidaknya bisa mengingatkan orang lain, gitu. Begitupun kepada pasanganmu misalnya. Ketika kamu ngobrol nih, apapun saja tanyain, ngobrol nggak diem kepada pasangan. Pasangan kamu jadi ingat mungkin kamu misalnya orangnya baik. Atau pasangan kamu jadi ingat, kok belum ngasih uang gitu ya. Mana mau lebaran gitu. Setidaknya mengingatkan dari komunikasi kamu. Dari komunikasi kamu, ketika kamu bergerak, berbicara, berkomunikasi, bisa mengingatkan orang lain. Ya, bisa mengingatkan orang lain, bisa mengingatkan orang-orang yang baik kepada kamu.
Komunikasi, ketika di sini kamu banyak bicara kepada orang lain gitu. Orang lain pada akhirnya, oh ini Gemini ini baik ya orangnya gitu. Menggugah hati dia, ingin berbuat baik kepada kamu. Nah itu ya, untuk para Gemini. Semakin kamu di sini banyak bicara, banyak bertanya, banyak berinteraksi, ini semakin terbuka jalur rezekimu. Jika di sini kamu diam, peluang bisa lewat. Untuk para Gemini, mau kepada pasangan, kepada teman, kepada siapapun silahkan coba untuk para Gemini. Ya, semakin di sini kamu bicara, banyak bicara, ya. Jadi banyak bicara ini alangkah lebih baik ya. Jika untuk keuangan gitu, untuk rezeki kamu. Banyak bicara, banyak bertanya, berinteraksi, ya, bakal semakin terbuka jalur rezeki untuk kamu. Tetapi jika di sini diam, ya ini peluang bisa terlewat begitu saja, para Gemini. Jadi khususnya di minggu ini, ketika di sini kamu aktif ya, aktif sama dengan uang. Jika dari kondisi rezekinya para Gemini, rezeki datang dari informasi dan jaringan juga. Rezeki bisa datang dari informasi atau bahkan dari jaringan. Ketika mungkin di sini kamu dapat info apa gitu, dapat kabar apa, ya, dan juga jaringan. Jaringan itu misalnya seseorang memberikan kamu info, memberikan kamu petunjuk arah, loker misalnya, bisa datang dari situ. Bahkan saya melihat ada lebih dari satu sumber kecil rezekinya para Gemini ini. Sehingga akan cocok ketika di sini kamu melakukan pekerjaan tapi nggak ribet ya hatimu. Saat bekerja hatimu jangan ribet di sini. Untuk para Gemini, lebih kepada bawa santai saja. Ini akan jauh lebih cocok untuk para Gemini. Sementara pengaruhnya ini memberi energi cepat. Jadi rezekinya para Gemini ini tidak akan besar sekaligus, tapi seiring dan juga tetap bergerak. Para Gemini, ya. Begitupun juga sumber rezekinya para Gemini yang paling kuat berasal dari komunikasi dan juga transaksi di sini. Untuk para Gemini, dari komunikasi dan juga transaksi sumbernya, apakah di sini akan ada jual beli? Apakah di sini ada chat dari klien salah satunya? Apakah di sini akan ada kabar atau bahkan telepon? Ataukah di sini akan ada negosiasi? Bisa berasal dari situ, para Gemini, ya. Kemudian juga dari pekerjaan online atau media. Mungkin sumbernya dari medsosmu. Jika di sini kamu pekerja online atau medsos, ini salah satunya dari medsosmu, dari kontenmu, atau dari admin, ya. Para reseller nih silahkan. Semoga ada rezekinya. Apalagi pekerja online, pokoknya pekerja online, pekerja medsos dari situ hasil rezekinya untuk para Gemini. Kemudian juga dari pekerjaan multitasking. Apakah ada freelance? Apakah ada pekerjaan proyek tapi singkat? Atau di sini ada pekerjaan paruh waktu di sini. Dari situ bisa datang rezeki kamu asalnya, ya. Kemudian juga rezeki dari informasi. Nah ini rezeki dari informasi. Mungkin di sini ada bisa hadir, bisa datang dari info peluang. Apakah datang info atau bahkan peluang? Jika rezeki dari informasi, mungkin kamu dapat info, ada info peluang di sini. Atau kamu di sini ada rekomendasi misalnya, ya. Kemudian semoga ada kabar yang menghasilkan uang gitu. Itu jika rezeki dari informasi, ya, para Gemini. Tetapi khususnya di minggu ini yang perlu kamu hindari, tolong jangan terlalu banyak janji. Itu yang perlu kamu hindari kepada siapapun. Janji uang, janji ini, janji itu, jangan. Tolong jangan terlalu banyak janji. Kemudian juga yang harus kamu hindari ketika di sini kamu kurang fokus kepada keuanganmu atau bahkan saat berikhtiarnya.
Kemudian yang perlu kamu hindari, salah komunikasi soal uang. Ya. Uang itu sensitif. Jadi jangan sampai salah komunikasi soal uang. Ini adalah hal yang perlu kamu hindari juga. Para Gemini. Ya. Gemini itu adalah elemen angin. Elemen angin itu biasanya pikiran kamu cerdas gitu. Ya. Dan memang dari komunikasi, dari kepintaran, dari akal para Gemini ini. Begitupun juga fasenya rezeki para Gemini ini masuk ataupun bisa datang ya. Kuatnya adalah rezeki datang untukmu lewat kepintaran kamu. Ketika di sini kamu banyak akal gitu, nggak diam. Kemudian uang mengikuti kecepatan berpikir kamu. Artinya apa? Artinya di sini para Gemini yang sigap. Para Gemini ketika di sini kamu sigap dan pintar membaca situasi, peluang, ini akan lebih cepat dapat rezeki. Jadi para Gemini yang mungkin tidak sigap, ini banyak peluang yang kamu lewatkan gitu untuk para Gemini. Ya. Gemini yang sigap, pintar membaca peluang dan situasi, itu akan lebih cepat dapat rezeki. Begitupun juga sumber rezeki para Gemini ini juga ada yang datang bisa berasal, ini paling kuat ya. Paling kuat juga ini ada dari karma. Dari karma masa lalu ya udah kamu buat. Itu para Gemini. Salah satunya apa? Karma bicara ya. Sumber paling kuat dari karma bicara dan pikiran. Ketika di sini kamu menulis sesuatu ya. Ini karma bicara dan pikiranmu. Ketika kamu membicarakan sesuatu atau bahkan memikirkan sesuatu, sehingga bisa ada tindakan yang dimana misalnya kamu menulis sesuatu gitu ya. Kemudian kamu bisa menjual sesuatu, berpikir. Kemudian kamu ketika menghubungkan orang, itu karma bicara dan juga dari pikiran. Bisa juga datang dari situ. Kemudian juga paling kuat dari rezeki tapi dari perantara. Ya. Sumbernya bisa berasal dari perantara. Rezeki dari perantara. Ketika mungkin di sini kamu jadi broker, ya, atau dari reseller, kamu jadi reseller misalnya. Atau di sini admin. Kemudian ketika di sini kamu jadi penghubung, nah itu namanya rezeki perantara. Mungkin bisa juga kamu dapatkan dari itu. Kemudian rezeki kecil tapi sering. Para Gemini. Uang yang masuk sedikit gitu. Ya. Sekalipun uang yang masuk sedikit, ya sedikit uang yang masuk. Tapi berulang gitu, ya, masuknya. Kemudian jika sumber rezeki dari perlindungan keuangan, ketika kamu dapat rezeki, sumbernya perlindungan keuangan, mungkin ini tidak berbentuk uang. Tetapi setidaknya kamu bisa terhindar dari kesalahan transaksi. Nah, itu ya. Ketika di sini kamu mungkin bisa main hajar saat transaksi, atau bisa salah ketika melakukan transaksi, karena adanya perlindungan finansial, kamu terhindar. Kamu terlindungi, kamu terhindar dari kesalahan transaksi. Kemudian juga ketika di sini ada salah paham uang, ini bisa dicegah jika teliti. Ketika hadirnya perlindungan ya, sumber rezeki dari perlindungan keuanganmu, yang tadinya mungkin kamu selalu salah paham atau akan salah paham uang, jadi nggak jadi tetap baik-baik saja. Untuk para Gemini. Gemini, rezeki kamu itu lancar ketika di sini kamu jujur, rapi dalam berkomunikasi. Itu. Rezekinya para Gemini hadir. Ya, untuk para Gemini. Begitupun juga untuk hari yang paling kuat gitu untuk rezekinya para Gemini. Jika secara vibrasi ini paling kuat tanggal 8, 11, 14 Februari ya, 2026 ini. Dan di tanggal-tanggal itu biasanya menghadirkan energi baik. Apakah ditandai dengan banyak
pesanan masuk, akan banyak pesanan masuk. Apakah di sini ada kesempatan dadakan untukmu? Apakah di sini ada transaksi cepat gitu untuk para Gemini ini? Ya, tetapi pesan terpenting untuk para Gemini, khususnya di minggu ini, ya, Gemini kamu dipesankan aktiflah berkomunikasi. Ya. Kemudian yang kedua, catat jika semua transaksi yang kamu lakukan. Harus mencatat ketika keluar masuk uang itu, jika bisa. Ya. Kemudian yang ketiga, fokus kepada peluang yang nyata. Yang keempat, jaga kejujuran. Ya, silahkan tetap jaga kejujuran saat bekerja, saat berikhtiar gitu ya. Untuk para Gemini, kemudian juga dari sifat dan sikap. Karena rezeki para Gemini ini datang dari mulut kan, dari mulut dan pikiran. Jadi itu adalah hal-hal yang harus kamu jaga. Silahkan untuk para Gemini, jadi tetap semangat. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.